Oke, halo Sobat Psikologi, selamat datang nih di acara kita yaitu DWP. Discussion with Psychology. Waduh, mantep banget nih Kak Caca. Singkatannya DWP, Discussion with Psychology. Nah, di sini malam hari ini kita udah bersama nih dari perwakilan kakak abang komunitas nih. Mungkin yang ada di Fakultas Psikologi UHAMKA. Mungkin dari kakak abang perwakilan basket nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu, untuk nama dan dari angkatan berapa gitu. Boleh Bang diperkenalkan? Boleh, terima kasih Kak Syafei dan Kak Caca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri Haikal Akbar. Saya dari angkatan 2018 dan juga sampai saat ini saya masih memegang jabatan koordinator komunitas basket psikologi UHAMKA, dan juga baru pertama kali sih diundang acara podcast ini sih. Nah, keren banget sih acaranya sih menurut saya. Thank you. Iya, halo Bang Fajri. Halo Kak Syafei. Mungkin selanjutnya dari perwakilan komunitas badminton nih, dari Kak Meriza Dwi, bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak, dari angkatan berapa? Ya, halo. Suara aku putus nggak ya? Masih bisa Kak, masih nggak putus-putus. Oke. Soalnya suara kalian di aku cukup putus-putus. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku dari angkatan 19 sampai sekarang. Itu sih. Halo Kak Meriza. Oke, terima kasih untuk kakak dan abang nih yang udah memperkenalkan diri. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan, seperti yang kita tahu ya, pasti kan setiap komunitas itu punya sejarah dari awal terbentuknya sampai berdiri saat ini. Dan juga pastinya setiap komunitas itu punya visi dan misinya masing-masing dong. Nah, kalau aku boleh tahu nih, dari sejarah badminton gimana sih awal terbentuknya, dan juga visi misi apa aja yang komunitas badminton punya. Mungkin aku bakal minta penjelasan dulu nih dari perwakilan badminton untuk Kakak Meriza. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk sejarah badminton sendiri mungkin hampir mirip sama teman-teman di komunitas lain ya. Cuman kalau dari badminton sendiri, sempat kemarin aku tanyain ke senior-seniorku, badminton Fakultas Psikologi itu berdiri di tahun 2012. Sebelum sebelum ada SK resmi yang dikeluarkan dari pihak fakultas itu di tahun 2013 kayak gitu. Nah, terus untuk visi misinya sebenarnya tuh nggak ada visi misi khusus sih kalau dari badminton sendiri, karena ketika komunitas ini diciptakan tuh sebenarnya sama gitu dengan komunitas-komunitas lain, yaitu visi misinya itu kan untuk mengakomodir mahasiswa aktif gitu kan dalam kegiatan non akademik gitu kan. Jadi untuk menampung hobi teman-teman mahasiswa aktif aja sih. Kalau misalkan memang teman-teman punya hobi untuk mengikuti badminton, silakan join gitu. Jadi kita mengumpulkan minat dan juga hobi dari teman-teman mahasiswa aktif di satu komunitas badminton ini kayak gitu. Oke, berarti udah cukup lama juga ya Kak, dari tahun 2012. Dan juga selain komunitas badminton ini untuk mengkoordinir mahasiswa aktif di UHAMKA, tapi juga untuk menyalurkan hobi mereka gitu ya Kak. Oke. Selanjutnya nih mungkin dari abang perwakilan basket, apa sih sejarah berdirinya komunitas tersebut, terus juga apa aja visi misi dari komunitas basket? Ya, terima kasih Kak Caca. Kalau untuk sejarahnya sih saya sendiri memang ngejelasin nanti mungkin agak kurang detail juga ya. Mungkin yang saya cari-cari juga sejarahnya itu kita berdiri dari tahun 2009
yang dimana komunitas basket merupakan komunitas yang bergerak di bidang olahraga ya. Terus juga komunitas ini didirikan oleh namanya itu Bang Muhammad Agung Nugroho yang biasa panggil Bang Nene, dan para jajarannya atau teman-teman mahasiswa aktif yang tahun 2009 ya. Itu kita udah berdiri hampir kurang lebih ya 21 tahun sih sampai sekarang. Terus juga kalau untuk namanya visi misi ya balik lagi sih, karena kan tadi benar banget disebutin sama Kak Meliza Dwi ya, karena kita kan emang untuk namanya mengakomodasi buat mahasiswa aktif untuk namanya ingin kegiatan non akademis ya dari komunitas sendiri gitu kan, karena kan balik lagi komunitas sendiri kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri karena kan kita di bawah naungan BMT gitu. Jadi untuk namanya PCC kita balik lagi kita mewadahi mahasiswa untuk namanya bisa berkembang gitu, atau memadahi mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya dalam olahraga bidang basket itu sih. Oke, wah ternyata komunitas basket nih yang lebih lama ya kayaknya, dari tahun 2009 ya Bang. Iya betul. Oke, untuk selanjutnya nih, tadi kita sudah mendengar penjelasan nih dari terkait sejarah dan visi misi dari setiap komunitas nih. Mungkin dari terkait abang atau kakak Petalogika bisa ini nih Bang menjelaskan terkait sejarah atau sejarah berdirinya Petalogika ini dan apa aja sih visi misi dari Petalogika ini. Iya Bang, tidak apa-apa. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya, dari Bang Fatur nih, dari angkatan berapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Di sini saat ini saya masih menjabat sebagai koordinator Petalogika. Di psikologi saya angkatan cukup tua ya. Itu aja sih. Bisa dipanggil Fatur. Jadi gimana Bang? Apa yang mau diberitahu info apa gitu? Oke Bang, untuk pertanyaan pertama nih Bang, itu bagaimana sih sejarah berdirinya Petalogika dan mungkin visi atau misi apa aja nih yang ada di Petalogika ini Bang? Gitu, Bang. Ya kalau sejarah awalnya sih Petalogika ini mulai dibicarakan oleh para pendiri itu di 2012 ya. Di 2012 mulai dari pertama keresahan-keresahan kayak banyak orang-orang mahasiswa yang suka ngedaki atau suka bermain di alam tapi nggak ada wadahnya gitu kan. Nah makanya didirikan Petalogika ini di tanggal 2 Oktober 2012. Yang tujuannya tentu kembali lagi untuk mahasiswa, agar mahasiswa Fakultas Psikologi UHAMKA ini yang memiliki keinginan atau passion di alam gitu, yang suka naik gunung, suka berjalan di alam, itu ada wadahnya gitu. Itu sih kalau Petalogika sejarahnya 2 Oktober 2012 didirikannya oleh 6 pendiri kita, abang-abang kita di Psikologi UHAMKA yang kurang lebih cukup dikenal ya di Psikologi UHAMKA sampai sekarang. Seperti ada Muhammad Fadil, ada Bang Satrio Nurjihad Fisabilillah, ada Bang Agung Nugroho, itu salah satu pendiri basket juga, itu salah satu pendiri Petalogika juga. Terus Bang Bima Jakagugupita, Bang Haris Mahrum, dan Bang Barok. 6 orang itu adalah yang mendirikan Petalogika 2 Oktober 2012. Oke, baik Bang. Berarti ini Petalogika ini hadir dan berdiri ini tuh karena ada keresahan-keresahan yang mereka ini untuk ingin mendaki itu tidak ada wadahnya ya Bang. Kalau boleh tahu ya Bang, dari Petalogika ini ada nggak sih Bang terkait visi dan misinya gitu Bang? Oh ada dong, tentu setiap organisasi atau komunitas pasti punya visi dan misi yang ingin dicapai juga. Kalau visi sendiri itu dari Petalogika itu ingin membentuk wadah yang tadi disebutkan. Jadi ingin membentuk wadah pegiat alam dalam menanamkan rasa solidaritas mahasiswa Psikologi UHAMKA terhadap lingkungan hidup. Itu visinya. Tapi kalau misinya ini, visinya kita ingin menjadi wadah mahasiswa Psikologi UHAMKA
dalam menyalurkan hobi dan bakat guna mengapresiasikan kreativitas dan memberikan wawasan serta peduli terhadap lingkungan hidup. Jadi fokus kita ke lingkungan hidup sih kayak gitu. Dan kita juga punya moto itu kan think green to behavior green. Jadi berpikir hijau untuk berperilaku hijau. Gitu. Wah, keren juga nih visi misinya, nggak kalah keren juga dari komunitas-komunitas yang lain. Oke, baik Bang. Tadi kita sudah mendengarkan nih dan dari kakak Abang ini menjelaskan terkait sejarah berdirinya dan visi dan misi apa saja yang ada di komunitas-komunitas dari badminton, basket, dan petalogika. Nah, untuk selanjutnya dari kakak atau Abang nih ada pertanyaan selanjutnya nih, prestasi apa saja sih Bang yang udah diraih selama komunitas ini berdiri? Mungkin dari komunitas basket, Bang Fajri bisa menjelaskan terlebih dahulu Bang. Oke, terima kasih Kak Syafei. Mungkin di sini mau jelas sedikit beberapa prestasi ya. Yang saya ingat ya, itu kalau nggak salah, begitu saya prestasi ini masih belum kuliah sih, maksudnya masih belum masuk paham Kak. Ini kita juara 3 di Atmajaya antar universitas di tahun 2017 atau 2016 saya lupa. Nanti bisa dicek aja penghargaannya ada di lembaga. Dan juga alhamdulillah di tahun 2019 ya kalau nggak salah kita dapat juara 1 di event internal UHAMKA antar fakultas. Nama eventnya itu Espresso. Alhamdulillah kita dapat juara 1. Setelah itu kita ada event lagi internal juga ya dari BEM Universitas. Alhamdulillah juga kita dapat juara 1 juga di tahun yang sama, cuman beda bulan sih. Itu jarak waktunya 3 bulan atau 2 bulan saya lupa. Alhamdulillah kita dapat juara 1. Dan mungkin hanya itu sih beberapa prestasi yang saya ingat ya. Itu aja sih Kak Syafei. Wah, ternyata lumayan banyak juga nih Bang seiring berjalannya komunitas basket ini berdiri gitu. Banyak prestasi-prestasi yang diraih gitu, entah dari eksternal maupun internal gitu. Nah, untuk selanjutnya nih dari komunitas badminton dari Kak Meriza, seiring berjalannya atau berdirinya dari komunitas badminton ini tuh prestasi apa saja sih Kak yang udah diraih gitu Kak selama komunitas badminton ini berdiri? Oke, nah kalau misalkan untuk prestasi ini sih sebenarnya kayaknya badminton punya beberapa ya. Cuman sejauh ini yang aku tahu tuh kemarin di tahun 2017 apa 2018 gitu, itu badminton sempat mendapatkan juara 2 di ganda putra Seiko Cup. Terus juga satu lagi itu juga mendapatkan juara 2 di ganda putra di acara Espresso. Nah, untuk sejauh ini sih dalam waktu dekat ini tuh kebetulan kayaknya kita juga mau ikut satu kejuaraan, cuma itu belum pasti ya karena memang kondisinya juga masih belum stabil gitu, tapi doakan aja semoga dari komunitas badminton ini bisa meraih prestasi. Oke, mantap nih, berarti dari komunitas badminton juga memiliki beberapa prestasi yang diraih seiring berdirinya komunitas badminton ini gitu, dan juga semangat nih buat komunitas badminton untuk semoga jadi untuk turnamennya ya Kak, semoga menang, amin, dan buat teknologi. Nah, selanjutnya dari Abang Fatur nih Bang, dari komunitas petalogika ini berdiri, ada nggak sih Bang kayak terkait prestasi apa saja yang sudah diraih gitu Bang, atau mungkin pernah ikut kejuaraan lomba apa saja gitu Bang? Ya, makasih atas waktunya. Kalau prestasi seperti piala atau juara sih belum ada ya, tapi karena cukup sulit, saingannya cukup mantap-mantap juga untuk di bidang di dunia mapala ini gitu. Kalau untuk kejuaraan kita pertama pernah mengikuti LKG di Gunung Gede. LKG itu lomba kebut gunung. Itu kita sih tidak menjuarai, cuman suatu pengalaman itu menurut kita sudah menjadi prestasi gitu untuk komunitas kita yang terbilang masih baik lah kalau di dunia mapala.
kayak gitu. Itu tadi LKG pertama itu di tahun 2000, lupa ya tahunnya, tapi itu yang pertama kali. Terus kita juga pernah ikut Tavisa Orienteering, itu lomba orienteering di Ancol tahun 2016. Terus kita pernah mengirimkan 2 anggota kita untuk ikuti Olimpiade Psikologi Indonesia di tahun 2017, itu di bidang climbing atau di wall climbing kayak gitu. Dan alhamdulillah masuk 10 besar yang untuk yang putra gitu. Dan kita juga mengirimkan beberapa anggota kita untuk ke sekolah-sekolah atau menuntut ilmu di luar kayak gitu. Pertama ada mengikuti sekolah pendakian gunung wanita atau apa yang diadakan oleh Wanadri, itu kita mengirimkan 1 orang. Terus kita juga pernah mengirim anggota lagi ke Malang untuk mengikuti pelatihan gabungan SAR dan PB di tahun 2019. Terus kita juga mengirimkan anggota di tahun 2019 ke Bandung untuk mengikuti sekolah panjat tebing merah putih. Terus juga di tahun yang sama juga entah tahun 2018 atau 2019 saya lupa, itu 2018 kita mengirimkan juga anggota kita ke Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan survival. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Berarti sudah banyak banget nih Bang kejuaraan-kejuaraan yang atau lomba-lomba yang diikuti oleh Petalogika selama Petalogika ini berdiri ya Bang. Alhamdulillah sih 3. Ya, alhamdulillah. Juga saya dengar ada yang masuk 10 besar, itu juga alhamdulillah juga ya Bang ya. Semoga kedepannya nih Petalogika bisa mengikuti lomba lagi dan semoga aja bisa bawa nama Petalogika dari psikologi Wangka ini, dari komunitas psikologi Wangka ini. Amin. Oke, tadi kita udah bahas sejarah-sejarahnya nih, terus visi-misi, terus juga ada prestasi-prestasi nih yang didapatkan atau diraih dari masing-masing komunitas ya. Nah, dari prestasi-prestasi yang udah diraih, pasti kan ada kerjasama dong di baliknya ya kan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dari para komunitas sendiri itu, kalau misalnya untuk ngebangun rasa nyaman, ada cara-cara tersendiri gitu nggak sih Kak Bang? Mungkin kayak rasa nyamannya ini terbentuk karena kalian suka latihan bareng Kak, kumpul bareng atau apa gitu. Mungkin Bang Fajri dulu nih bisa menjelaskan untuk komunitas basket. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Caca. Mau ini aja sih sharing-sharing sekaligus. Mungkin banyak ya dari beberapa mahasiswa yang belum tahu, karena psikologi sendiri kan lebih ke arah kekeluargaan ya. Maka dalam setiap komunitas juga pasti menerapkan sistemnya namanya kekeluargaan, yang dimana kalau di psikologi sendiri sih, walaupun memang teman-teman nggak ada basic buat olahraga basket ya, itu nggak apa-apa, datang aja sekedar ya, maupun di sana cuma ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kayak mungkin nanya terkait tugas gitu kan, boleh gitu sekaligus sharing-sharing. Dan juga kalau emang teman-teman pengen main walaupun nggak ada basic, main aja gitu, sekedar rame-ramein aja sih itu. Dan juga saya sendiri sebagai koordinator pasti selalu koordinir juga ke teman-teman anggota saya sendiri gitu kan, untuk namanya diajak apapun promosi juga gitu kan. Dan juga balik lagi kita latihan juga lebih ke fun sih, lebih nyari keringet aja itu sih kalau di olahraga sih. Tuh, kalau misalkan kadang-kadang emang kita latihannya serius, cuman tergantung kalau misalkan kita ada event ya kita mungkin latihannya serius gitu. Tapi kalau nggak ada mungkin kita sekedar having fun aja, terus kayak ya sharing-sharing aja terkait masalah kuliah Kak, atau mungkin terkait organisasi Kak, atau mungkin mau gimana nih basket ke depannya atau gimana. Mungkin itu aja sih terkait kekeluargaan aja sih kita di basket. Thank you. Iya benar juga ya Bang. Kita juga di psikologi tentunya nggak lupa ya Bang ya, kalau kita tuh sistemnya lah ibaratnya kayak kita tuh punya sistem
kekeluargaan gitu ya Bang. Betul banget Caca. Iya, terus juga tadi selain kumpul bareng untuk latihan juga sering suka sharing-sharing gitu ya Bang untuk kayak terkait tugas kuliah dan lain-lain gitu ya Bang. Betul banget. Pasti kalau di basket ini setiap tahunnya tambah sedikit aja. Paling kita nyari tempat itu sekedar mungkin kayak family gathering lah jatuhnya ya. Sekaligus mungkin kayak pergantian koordinator komunitas gitu ya, sekedar kayak sharing atau mungkin makan bareng gitu kan, supaya juga chemistry kita juga semakin bagus gitu. Karena kan kalau di olahraga nggak mungkin dong ngebangun chemistry itu kita sekedar latihan, nggak mungkin langsung tiba-tiba ya kita klop gitu dalam olahraga gitu ya. Pasti kita nongkrong bareng, misalnya habis latihan kita nongkrong dulu, apakah di PHPK atau mungkin di tempat-tempat yang enak gitu buat kita bahas-bahas apa. Itu sih, itu aja sih tambahannya. Keren juga ya Bang ada family gathering. Kira-kira kalau family gathering tuh emang diadain setiap tahun atau gimana tuh Bang? Ya tergantung sih, kalau emang kadang ini kebetulan sih mungkin sekaligus ini ya ngasih tahu buat teman-teman mahasiswa aktif ataupun BEM dan DPM, kita rencana itu ada habis lebaran sih sekaligus silaturahmi ya. Kebetulan ada alumni yang ngajak buat sekedar kita silaturahmi, mungkin nanti di rumah siapa gitu. Sekaligus mungkin nanti saya sendiri nih yang sudah hampir 3 periode dalam menjabat koordinator komunitas mungkin akan segera digantikan gitu ya. Itu kurang lebihnya di akhir, pokoknya habis lebaran deh, sekaligus silaturahmi. Itu aja sih, mungkin ya nggak tiap tahun sih, mungkin sekedar mungkin pasti setiap tahun ada mungkin, cuman yang kayak family gathering atau kayak alumni banyak kayak yang lain pada ikut mungkin ya nggak setiap tahun sih gitu. Baru rencana aja sih di akhir lebaran nanti sih, itu aja sih. Oke, berarti baru rencana-rencana ya Bang. Iya betul. Kalau emang teman-teman B mau ikut silakan, monggo join, sekaligus mungkin kenal-kenalan. Mungkin yang belum pernah ke komunitas basket, pengen tahu komunitas basket kayak gimana. Itu aja sih. Thank you. Boleh nih untuk teman-teman BEM nih yang nanti nonton atau mungkin para maba gitu ya yang baru join komunitas badminton, bisa nih ikut gatheringnya ya Bang, biar bisa membangun chemistry. Boleh. Ditunggu teman-teman mahasiswa aktif dan juga BEM dan DPM. Oke, ditunggu tuh teman-teman. Jangan lupa ikut join ya. Oke, selanjutnya nih mungkin dari komunitas badminton nih Kak Meriza. Gimana sih Kak untuk komunitas badminton sendiri membangun rasa nyaman gitu? Oke, mungkin dari komunitas badminton juga sebenarnya ya mirip-mirip percis lah ya sama komunitas basket gitu. Pertama kita memang suka ngadain pertemuan dulu gitu kan, karena yang namanya ngebangun chemistry tuh biasanya lebih dapat ketika ketemu offline kan, ketemu langsung dibandingkan online. Kalau misalkan online gini sebenarnya untuk ngebangun chemistry agak PR gitu, karena agak susah juga. Belum karena memang koneksi internetnya yang kadang suka keganggu gitu kan, entah itu kayak mati lampu lah atau yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau dari teman-teman badminton sih lebih kayak ya udah kita ketemu dulu nih, even kayak ketika ketemu mau main ataupun mau sekedar ngobrol-ngobrol pun itu nggak apa-apa. Tadi juga mungkin sempat dibahas kayak ya udah nanya mengenai tugas, terus juga nanya mengenai karakteristik dosen tuh seperti apa, terus juga nanya mengenai organisasi itu kayak gimana, dan kawan-kawannya juga biasanya kita obrolin gitu ketika ada latihan. Nah, terus juga nih kadang kalau misalkan dari teman-teman badminton tuh setiap habis beres latihan, itu kan selalu ada evaluasi. Nah, dari evaluasi itu sebenarnya tuh untuk ngebangun chemistry kita gitu kan, ngebangun rasa nyaman, rasa percaya gitu kan sama teman-teman satu ke teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan komunitas badminton ini tuh sebenarnya bukan hanya untuk menyalurkan hobi dan minat kalian aja gitu, tapi bisa untuk menyalurkan yang lainnya. Even kayak misalkan kan kebanyakan juga di anak-anak komunitas badminton tuh sudah pada kerja ya, abang-abangnya gitu. Itu kalau misalkan kita memang butuh untuk intern, itu bisa juga dari sana komunikasinya. Terus juga kita juga
sudah ingin merutinkan, jadi setiap tahun itu kita juga bakalan ada kumpul-kumpul. Nah, acara kumpul-kumpul ini direncanakan itu di salah satu rumah anggota dari teman-teman badminton. Jadi sekali silaturahim ke orang tuanya kayak gitu. Tapi karena pandemi ini belum berakhir, jadi ya itu untuk silaturahim itu kebanyakan masih online. Itu sih paling. Iya, betul banget nih yang Kak Mei bilang ya, kalau misalnya kita bertemunya hanya lewat online gitu ya Kak, banyak kendala, entah itu di jaringan Kak, yang kadang putus-putus dan lainnya. Jadi kayak koneksi kita nih, apa yang lagi kita obrolin kurang nyambung gitu ya Kak. Iya bener banget. Ya, kira-kira kalau misalnya untuk silaturahmi gitu Kak, kalau itu kan kata kami tadi bilang untuk silaturahmi itu bakal datang ke rumah-rumah salah satu anggota ya Kak, itu bakal dirutinin gitu nggak sih Kak, atau gimana Kak? Mohon maaf Kak Caca, tadi suaranya putus-putus, boleh diulangi nggak? Aku izin off cam dulu bentar ya. Iya Kak, dari penjelasan Kak Mei tadi nih kan katanya bakal ada pertemuan ya atau silaturahmi gitu di salah satu rumah anggota. Nah, kira-kira kegiatan itu bakal dirutinin gitu nggak sih Kak? Dan kayak ada nggak sih jadwal tertentunya gitu Kak? Oke, kalau misalkan untuk jadi rutin tuh masih rencana sih. Cuman aku sama teman-teman badminton tuh mengharap supaya kita lebih kenal nih satu sama lainnya. Biasanya kan ada yang kayak latihan tuh sekedar formalitas aja kan, ya udah latihan gitu kan, tapi kita nggak tahu di luar dia itu kayak gimana. Nah, supaya kita bisa lebih kenal tuh yaitu kita ngadain acara makan-makan gitu. Nah, pengennya sih tuh dirutinin ada, cuman kita lihat deh waktunya ke depan kayak gimana, karena kan kalau kondisinya kayak gini tuh belum bisa memastikan ya akan dirutinkan atau tidak, tapi diharapkan semoga ada rutin gitu. Jadi nggak lepas tali silaturahimnya. Oke, semoga kegiatan rutin ini berjalan ya Kak, biar makin erat juga nih sesama anggotanya gitu. Nah, kira-kira kalau dari komunitas Peta Logika sendiri nih Bang Fatur, gimana sih Bang cara membangun rasa nyaman di dalam komunitas Peta Logika? Kalau membangun rasa nyaman sih, yang pasti kembali lagi kita pakai apa yang dipegang sama psikologi sih, karena kita kan berasal dari psikologi UMK juga ya. Yang pasti pertama nilai kekeluargaan itu benar-benar menurut saya benar-benar erat banget gitu. Bahkan dari senior pun sangat selalu memperhatikan kita gitu, dari pendiri gitu. Terus juga kalau di kita, tapi kita akan selalu berusaha untuk membuat orang nyaman, seperti itu sih. Kita yang pasti Mapala ini nggak akan sulit kalau bertemu online, hanya Zoom atau gimana itu akan sangat sulit. Bagi kita sih, kalau dari dulu ya sebelum COVID tuh seminggu minimal 2 kali kita pasti ada kumpul. Ya, di hari Rabu dan hari Sabtu biasanya. Kalau dulu sebelum COVID ya, itu selalu kumpul. Rabu itu biasanya kita latihan fisik di situ juga, dan latihan fisik pun bukan hanya sekedar latihan selesai pulang, enggak. Kita biasanya selesai latihan ada ngobrol-ngobrol, sharing, itu baik terkait logika, terkait psikologi, terkait apapun, mau curhat itu juga bisa biasanya. Dan kita juga biasanya nggak hanya anggota yang ngumpul, kadang-kadang kita juga ngajak teman-teman psikologi buat yang lain yang tidak masuk jadi anggota, mau ikut latihan gabung boleh. Kita juga pernah kok gabung sama anak futsal nggak salah, ikut latihan fisik bareng gitu. Jadi itu kan juga bisa bangun kenyamanan ya, baik buat anggota ataupun buat seluruh mahasiswa psikologi kayak gitu sih. Terus juga dan tadi sih kalau menurut saya yang pertama itu kekeluargaannya, terus rasa saling peduli, dan saling peduli itu saling baik dari senior ataupun seangkatan, ataupun dari junior ke atas, dari senior ke bawah, itu juga itu sih yang jadi menurut saya rasa nyaman. Cuman kembali lagi terkadang
setiap orang rasa nyaman nggak akan selamanya nyaman, pasti akan ada suatu sisi yang saat dia jenuh mungkin dia kemana kayak gitu. Tapi selalu kita berusaha untuk membuat teman-teman kita nyaman sih kayak gitu. Terus juga di Petlogika ini kan keanggotaannya itu seumur hidup. Ini akan ada sampai seumur hidup, sampai kakek nenek selama masih anggota bisa balik ke Petlogika, tinggal datang pakai slayer. Mau itu angkatan 2030, kalau kita pakai slayer kita masih anggota Petlogika. Nah itu sih menurut saya yang buat kita nyaman, karena kita akan dihargain sampai tua, sampai mati kayak gitu sih. Oke, berarti selain membangun rasa nyaman antar anggota komunitas Petlogika sendiri, tapi juga membangun relasi gitu ya Bang, sesama komunitas lain. Oke, terus juga berarti nih kalau misalnya dari teman-teman komunitas lain atau teman-teman yang belum bergabung dengan Petlogika, kalau misalnya mau join ikut latihan gitu atau ngumpul bareng, berarti bisa ya Bang? Bisa banget kalau untuk ikut latihan. Kita juga biasanya ngadain acara kan, kayak sebelum COVID itu 2019 itu kita ngadain rafting ya ke daerah Pandeglang, bukan daerah Banten. Itu pun untuk mahasiswa UHAMKA gitu dibuka, mahasiswa UHAMKA dibukanya, bukan hanya untuk anggota. Dan kita juga biasanya ngadain gathering setiap tahun. 2020 COVID pun kita ngadain gathering ke villa. 2021 kemarin kita ngadain gathering ke villa ketika milad. Sebelumnya kita yang rafting itu kita milad 2 rangkaian, ada milad internal sama milad eksternal. Gitu bisa kita ngadain. Gitu sih. Kita juga maksudnya memang Mapala ini kan bukan olahraga murah ya, termasuk olahraga mahal yang harga sepatunya mahal, harga tasnya mahal, jaketnya mahal, naik gunungnya bayar lagi. Itu sih biasanya kalau yang dirasakan tuh alat ya. Nah, rasa peduli kita di situ biasanya ketika nggak punya alat, tinggal ngomong ke kita, Bang, ada alat nggak? Kita nanti nyambungin relasi ke temen atau ke Mapala lain, kita ajak, kita main untuk nyari alat. Gitu sih, itu juga salah satu untuk bangun kenyamanan sih. Ya berarti buat teman-teman nih, kalau misalnya abang kakak Mapala ya Petlogika ngadain rafting lagi, boleh join ya Bang? Boleh, camping ada biasanya. Boleh, nanti diinfokan lah kalau ada acara. Ramaikan dulu dong latihan kita gitu. Oke, siap, mantap juga nih ya. Dari para komunitas nih ternyata punya caranya sendiri, terus juga nggak lupa nih sama psikologi UHAMKA yang punya asas kekeluargaan gitu ya Kak Abang. Oke, tadi dari Kak Caca nih udah memimpin nih terkait dari menanyakan kepada para komunitas, yaitu penjelasan mengenai rasa nyaman yang bagaimana komunitas ini membangun rasa nyaman gitu untuk para anggotanya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kakak Abang, untuk selanjutnya selain hal-hal tersebut pasti ada dong hubungan timbal baliknya, entah itu dari anggota atau dari komunitasnya nih. Mungkin bisa dijelaskan nih Kakak Abang terkait hubungan timbal balik apa yang didapatkan untuk para anggota, untuk sebagai contohnya kayak seperti mereka bertambah skillnya dan bertambah wawasannya gitu. Mungkin dari dari Abang Fajri nih dari perwakilan basket bisa menjelaskan dulu nih Bang. Oke, terima kasih Kak Syafei. Mungkin kalau di basket ya lebih ke kayak misalkan anggota bayar uang kas gitu kan, karena kan kita kas sendiri kan 10.000 ya per tiap kali kita latihan. Baik lagi sih kalau uang kas sendiri kan dari anggota untuk anggota ya, yang biasanya kebetulan baru saat ini sih nggak lama, 2 bulan atau sebulan yang lalu, alhamdulillah dari uang kas sendiri kita udah beli bola sendiri yang dimana dipakai buat latihan, untuk namanya buat perkembangan skill juga sih ya, skill dan juga kemampuan dari anggota. Terus juga kadang juga alumni ataupun abang-abang yang lain kayak ngasih contoh, kayak misalkan kayak ngasih buat latihan, dan juga kadang ngasih challenge nih buat mahasiswa aktifnya ya, ataupun dari anggota komunitas basket, semisal coba kalian ikuti event ini, nanti misalkan abang ini misalkan janji mau beli apa gitu buat komunitas gitu. Itu sendiri sih. Dan juga
kita balik lagi sih ke kita kan latihan setiap hari Selasa ya jam 4 gitu kan. Jadi tadi yang saya jelaskan, kadang kita kalau emang nggak latihan, sekaligus sharing-sharing ya, gitu. Sekaligus sharing, misalkan ada tugas yang dibingungin gitu kan, jadi kita bantu gitu kan. Ya hubungan timbal balik aja gitu. Misal anggota bayar uang kas, nanti uang kasnya makan diaplikasikan buat apa gitu, dipakai buat apa gitu. Dan juga kita dapat juga challenge dari alumni ataupun abang-abang yang bersedia buat beli apa gitu ya. Jadi juga kadang ya itu sebenarnya lagi kita juga keluarin juga sih. Oke, baik, berarti lumayan ada kontribusi ya Bang antara anggota dengan komunitas basket, bahkan sampai kayak alhamdulillah nih bisa beli bola basket gitu ya Bang, dan mendapat challenge dari abang-abang alumni gitu pada komunitas basket ini. Oke, terima kasih Bang. Boleh tambahan sedikit nggak Bang Sepi? Mau info sedikit aja sih. Kebetulan kita ada kegiatan sih, bukan kegiatan sih sebenarnya. Mau bikin kostum komunitas basket ya. Di tanggal 12 Maret ini mungkin akhir pembayaran ya. Untuk namanya pembayaran kostum mungkin dari abang-abang BEM atau mungkin abang-abang PPM dan juga teman-teman mahasiswa aktif mungkin kalau emang mau ikut bikin kostum basket gitu kan, Fakultas Psikologi Pramuka, boleh, monggo, misalkan mau ikut Kak, saya mau ikut gitu. Nggak apa-apa, ikut aja, maksudnya untuk nama buat kostum, nanti kita bantu buat biar bisa bikin kostum juga ya. Itu paling lambat tanggal 12 Maret ini sih. Tuh. Dan juga untuk namanya pembayaran bisa hubungi ke saya atau mungkin hubungi Eka di angkatan 2019. Itu aja sih kalau emang teman-teman pada mau bikin baju basket ya. Thank you. Oke Bang, terima kasih ya Bang atas penjelasannya, ini lumayan banyak sekali. Nah, untuk dari Kak Meriza nih dari komunitas badminton nih, bagaimana sih Kak hubungan timbal baliknya antara anggota dengan komunitas badminton ini? Mungkin saya jelaskan Kak. Oke, kalau misal dari teman-teman badminton sih tadi kan mungkin udah dijelasin sedikit ya. Kalau misalkan kita tuh, kalau misalkan habis setiap latihan tuh kadang suka makan-makan di luar. Nah, dari makan-makan di luar tuh ini kayak kita tuh jadi sharing tadi kan mengenai mengenai perkuliahan kah, mengenai permagangan atau mungkin pekerjaan yang memang teman-teman lagi butuhin. Terus juga open lebih terbuka sih wawasannya. Jadi ada masukan, kritik dan saran gitu mengenai komunitas badminton ini selanjutnya tuh mau dibawa kemana, mau kayak gimana kayak gitu kan. Terus juga di luar dari itu juga lebih kayak hubungan yang kuat sih sama cutting terutama yang memang sudah lulus gitu kan. Mungkin kalau misalkan di kampus gitu kita kan nggak ketemu gitu kan. Nah, kalau ataupun lagi ada kesulitan tuh kita bisa minta tolong gitu sama kating yang udah lulus ini. Terus juga feedback lainnya juga selain kita menambah relasi gitu kan, kita juga tahu nih kayak misalkan aku sendiri kan punya rumah gitu kan di daerah yang memang cukup dekat dengan suku Baduy gitu kan. Nanti kalau misalkan memang kita punya waktu free, kita bisa main ke sana gitu. Terus juga kalau misalnya dari teman-teman yang lain di badminton tuh ada rumah yang memang bisa kita kunjungi dalam waktu dekat, ya kita juga bisa ke sana gitu. Jadi nggak hanya berteman secara komunitas aja gitu kan, tapi di luar komunitas pun kita harus jadi teman, even kayak harus jadi keluarga juga, kayak gitu sih. Oke, baik, menarik banget nih dari Kak Meriza gitu kan. Berarti lebih sering silaturahmi ke rumah-rumah dari anggota ya Kak, untuk lebih menekankan rasa nyaman dan hubungan timbal balik ya. Apalagi yang tadi saya dengar tuh rumah Kak Meriza tuh dekat Suku Baduy. Wah, ini sepertinya menarik banget nih untuk dikunjungi itu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin ingin nanti ikut komunitas badminton, mungkin nanti bisa ikut nih ke rumah Kak Meriza yang berada di Suku Baduy, mungkin bisa berwisata bareng dengan Kak Meriza dan teman-teman yang lain gitu untuk ke Suku Baduy. Oke, baik. Terima kasih Kak Meriza atas penjelasannya. Iya, bener banget nih. Kalau misalkan nanti ada waktu yang tepat gitu kan. Dan nanti yang lain. Oke.
untuk dari Abang Fatur nih Bang, dari Peta Logika ini tuh bagaimana sih Bang untuk hubungan timbal balik yang didapatkan untuk para anggotanya gitu Bang? Maaf Bang, masih di mute. Ya lupa, nggak biasa. Ya, kalau masalah hubungan timbal balik ada dari beberapa aspek ya. Pertama kalau dari uang ya, yang pasti tadi kan kayak di badminton, di basket, di futsal, di yang lain pasti ngadain iuran kas, karena jujur uang yang dari organisasi BEM kan juga nggak terlalu besar ya, jadi kita harus berdikari lagi untuk ngumpulin untuk kegiatan lain. Kalau kita biasanya uang kas yang terkumpul itu setiap bulan ada jatahnya, misalkan 5.000 per bulan, dan tapi uang kas ini setiap periode berbeda-beda karena itu balik lagi ke musyawarah lagi di periode ini mau berapa setiap bulan kayak gitu. Nah, timbal baliknya itu kita biasanya uang kas ini kita pakai ke pembelian alat, kayak nambah-nambahin alat, atau ke untuk nambah-nambahin acara, kayak ngadain acara kita ngadain camping, camcher, kita ntar ngambil alokasi berapa dari uang kas untuk dimasukin ke acara, atau kita ngadain kayak kemarin rafting, nah itu dari kas berapa persen dimasukin, berapa rupiah untuk bantu kayak gitu-gitu sih. Nah itu kan dari uangnya, jadi kita nggak kita simpan aja uangnya, tapi kita pakai gitu ya. Terus dari uang kas juga biasanya kita pakainya ke acara-acara, kayak kita tuh biasanya ada pengajian rutin ya, info lagi nih. Kita tuh dari Petlogika itu ada pengajian rutin, biasanya itu sebulan sekali, cuman biar kembali lagi setiap periode dimusyawarahkan lagi, ini mau sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau gimana. Cuman biasanya dari kita pengajian rutin itu uang kas lagi nanti yang turun untuk memberi sebuah apresiasi kepada yang rumahnya bersedia untuk didatangkan, direpotkan kayak gitu sih. Terus orang untuk sosial yang sakit-sakit itu juga uang dari uang kas. Kalau timbal balik dari yang lainnya, yang pasti dengan berpatologika gitu, yang pasti kita bukan sekedar naik gunung. Di sini teman-teman bisa tahu ilmu-ilmunya, jadi bukan sekedar naik gunung, tahu tentang bermain kompas, tahu tentang membaca peta, tahu bersurvival ketika kita keadaan darurat, kita tahu cara menangani PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, dan lain-lain lah. Jadi kita itu salah satu yang kita tawarkan gitu, maksudnya bukan kita tawarkan, tapi yang kita beri sebuah ilmu. Karena jujur di gunung itu bukan wahana lah ya, tempat bermain yang sangat-sangat berbahaya kayak gitu sih, karena ada ancamannya banyak ya, dari alam, dari hewan, dan dari kita sendiri. Yang pasti sih tadi ilmu sih, menurut saya timbal balik ke teman-teman lain tuh ilmu dan rasa capek. Itu pasti karena bermain di alam. Apalagi ya timbal balik ya, paling itu sih tadi. Kalau uang kas yang pasti nggak kita makan sendiri, tapi pasti kita masukin ke acara dan untuk sosial dan lain-lain. Terus kalau untuk itunya ilmu itu sangat maksudnya digunakan, dan saya pun merasakan banget ilmu yang dikasih sama abang-abang saya. Terus juga rasa nyaman itu sih yang ditawarkan. Dan yang tadi saya omongin, teman-teman dapetin ini susah, tapi ini bakal bisa dipakai seumur hidup. Itu sih. Sampai kakek nenek mau bawa cucu ke komunitas itu boleh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Berarti dari anggota untuk anggota lagi gitu ya Bang? Iya, betul. Beli alat untuk kegiatan sosial, atau mungkin ada acara-acara di luar gitu. Dan mungkin untuk kegiatan sosial yang tadi kalau ada yang sakit dan sebagainya, atau mungkin di rumahnya gitu Bang, untuk acara kita gitu. Terima kasih nih dari kakak abang dan yang dari kakak abang komunitas basket, badminton, dan Peta Logika yang
sudah berpartisipasi nih dalam podcast hari ini. Nah, sampai juga nih kita di penghujung podcast gitu. Tadi kita sudah menjelaskan mulai dari sejarah berdirinya, terus visi misi komunitas, terus prestasi yang diraih komunitas, dan juga ada juga bagaimana kakak abang ini atau dari para komunitas ini itu menimbulkan atau menumbuhkan rasa sayang, menumbuhkan rasa nyaman gitu kan terhadap komunitas ini gitu. Nah, untuk yang terakhir itu juga hubungan timbal balik antara komunitas dengan anggotanya begitu. Oke, keren juga ya, tadi kita udah ngebahas sejarah, visi misi dan lain-lainnya, dan juga dari masing-masing komunitas nih punya cara-caranya sendiri ya, entah itu untuk bangunan nyaman dan juga bagaimana hubungan timbal balik nih yang didapatkan entah itu untuk anggotanya atau untuk komunitasnya itu sendiri. Oke, mungkin nih nantinya untuk teman-teman mahasiswa aktif dan juga teman-teman dari psikologi UHAMKA nih yang masih bingung mau masuk komunitas apa gitu, bisa banget nih kepoin dulu ya Kak Bang. Mungkin bisa kakak dan abang nih untuk promosi Instagramnya dari basket, badminton, dan petalogika. Apa aja sih Bang username Instagramnya gitu, biar teman-teman yang lain bisa kepoin juga. Dari komunitas basket mungkin Bang, apa nih Bang nama Instagramnya? Untuk komunitas basket itu untuk nama Instagramnya sendiri @psikologi UHAMKA basketball itu sih. Oke, @psikologi UHAMKA basketball. Jangan lupa di kepoin ya teman-teman. Kalau dari badminton gimana nih Kak Miriza? Mungkin Kak Merizanya nggak ada nih, Kak Caca mungkin bisa saya wakilkan ya. Untuk dari Instagram badminton sendiri itu yang saya lihat itu ada badminton @badminton_psikologi UHAMKA gitu saya cantum. Mungkin untuk Bang Fatur, untuk Instagram dari Petalogika ini apa sih Bang gitu, boleh beritahu kepada kami? Ya, bisa dicari di Instagram the one and only @komunitas_petalogika. Itu doang, nggak ada lagi kok. Dan untuk teman-teman mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UHAMKA nih yang pengen tahu lebih lanjut terkait komunitas basket, entah itu badminton dan juga petalogika, mungkin bisa kepoin IG atau Instagram yang tadi sudah disebutkan begitu. Mungkin cukup sampai sini aja untuk episode podcast Dubes, yaitu diskusi bareng komunitas yang ada di Fakultas Psikologi UHAMKA ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya moderator dan Caca pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di episode podcast DWP selanjutnya. Discuss with Psychology. Dadah. Bye.